Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan muliakan para pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kelapangan, kesempatan dan kesehatan untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah tentang teguhkan keyakinan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang nanti akan berbagi cerita dan juga informasi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Hambali. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bang Ramon juga sehat selalu. Siap, Kiai. Baik pemirsa Tribuners, salah satu prinsip daripada akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dan dia jugalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, terkait dengan tema kita pada pagi ini, bagaimana bisa kita gambarkan lagi secara lebih luas tentang tema kita? Mari kita langsung bertanya kepada Kiai Hambali terkait dengan apa sih sesungguhnya meneguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kiai, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha khalqu alaihim kulillahi khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Pemirsa Facebookiyah, YouTubiyah, khususnya dari Mutiara Islam yang selalu diadakan oleh Tribun News. Dan pada pagi hari ini luar biasa pemirsanya yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari Jumat pagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan dalam rangka pencerahan atau sharing di Mutiara Islam yang diadakan oleh Tribun News. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita khususnya pribadi saya dan para audiens, para pemirsa Tribun News dalam Mutiara Islam, mudah-mudahan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa sama-sama tercerahkan. Karena kayak apapun bahwa kita hidup di dunia ini karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tadi ayat yang saya sampaikan, yang artinya Allah itu memerintahkan kepada nabinya untuk selalu mengingkari kaum musyrikin, ya, yang menyembah berhala-berhala, dan menjelaskan kepada mereka bahwa Allah pencipta sesuatu, bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak ada sekutu apapun.
Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu sangat jelas Bang Rahman. Ya, Qul huwallahu ahad. Sangat jelas. Allah itu esa. Allah itu tidak beranak dan tidak beranakan. Nah, kenapa kita ngambil satu tema yang cukup simpel tetapi maknanya dalam? Teguhkan keyakinan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Kalau kita manusia itu mau sombong, apa yang mau disombongkan? Makanya ada sifat wajib bagi Allah. Ya. Allah wujud, kita bako mukhalafatul hawadisi. Jadi itu semua yang ada di dunia ini, bahkan di akhirat, itu adalah milik Allah. Termasuk apa? Bagaimana akidah kita, keturunan kita, itu yang wajib disembah hanya Allah. Maka kita sebagai orang tua wajib memberikan satu penanaman akidah buat anak-anak dan keturunan kita. Karena itu yang harus kita tinggalkan untuk keturunan kita. Kadang-kadang masyarakat kita, mohon maaf, pada saat kita masih produktif tidak pernah menyisihkan apa yang sudah kita dapatkan untuk keturunan kita. Padahal kalau kita sudah menyisihkan pendapatan kita dari usaha kita, maka kita tidak akan berbicara lagi mata guluna min ba'di. Kalau kita tidak ada lagi apa yang akan dimakan oleh anak keturunan kita. Tetapi manakala kita sudah meninggalkan sesuatu yang produktif, maka kita akan berbicara mata buduna min ba'di. Setelah kita nggak ada, apa yang akan kita sembah? Karena apa yang wajib kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu Bang Rema. Nah, jadi terkait dengan tema kita ini kan tidak terlepas daripada keilmuan tauhid ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ingin diwariskan kepada garis keturunan kita itu ya, terkait dengan ya terlepas nanti orang tuanya sudah tiada, apa hal-hal yang memang harus kita persiapkan kepada keturunan kita? Bagus, ini satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang harus kita tinggalkan kepada anak turunan kita? Yang paling prinsip adalah akidah. Karena pondasi yaitu akidah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Ya, jadi ini pondasi. Maka menurut penghulu para sufi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu beliau mengatakan innahu la mukawwina li syai'in minal asya minal a'yani wal a'mal khaliqul laha illallah ta'ala. Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda atau perbuatannya, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka tauhid adalah landasan untuk anak keturunan kita manakala kita sudah tidak ada. Maka tadi kita konteksnya harusnya pada saat kita sudah nggak ada, jangan sampai ada kekhawatiran. Karena dari aspek ekonominya itu sudah disiapkan. Maka yang harus kita khawatirkan mata ambuduna min ba'di. Kalau kita nggak ada, akan menyembah apa anak turunan kita? Tetapi kalau landasan akidahnya, tauhidnya sudah ada, maka kita setelah meninggalkan duniawiyah ini, anak keturunan kita sudah punya landasan akidah, yaitu tauhidiyahnya. Maka tauhidiyah yang paling efektif pada saat hari ini, akidahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, pertanyaannya ya, selanjutnya, landasan tauhid tadi itu kan memang harus kita tanamkan di usia dini kepada anak-anak keturunan kita. Nah, kita sebagai orang tua kan juga mempunyai kemampuan dan keterbatasannya dalam hal mungkin keilmuan, waktu, dan selainnya. Apa yang cara paling efektif untuk menanamkan ketauhidan tadi ke dalam diri anak kita tadi ya, atau keturunan kita ya? Oke, untuk menanamkan tauhid buat putra-putri kita dan keturunan kita, itu yang pertama dimulailah dari mulai kandungan. Biasakan lafal-lafal yang simpel saja, dengan zikir yang semampunya. Entah itu hanya sekedar istighfar, itu akan menjadikan
putra-putri kita, manakala istri kita atau keturunan kita mengenal, itu sudah terbiasa. Yang kedua, manakala lahir, kita sudah punya tradisi, diazanin, diikomatin. Lalu pada saat proses dari mulai ditimang-timang, pada saat menimang, biasakanlah ya lafal-lafal Allah yang mudah. Nggak perlu yang susah-susah, karena keterbatasan kadang tidak semua masyarakat kita itu adalah, maaf kata, alumni pesantren atau alumni lembaga perguruan Islam yang mumpuni. Tetapi paling tidak dari mulai zikrullah saya Allah, 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 atau subhanallah, subhan. Ini salah satu benteng. Salah satu benteng untuk menghadapi bahwa generasi saat ini, generasi milenial saat ini, kadang-kadang mohon maaf untuk ibadah aja harus disuruh-suruh. Betul. Lebih enak nongkrong di kafe-kafe kopi sambil mainan games Dan lupa yang memberi hidup kita, lupa terhadap Sang Pencipta. Padahal di dunia ini Sang Pencipta adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka landasan akidah tadi mulai dalam kandungan. Ya, prosesnya yang mudah-mudah saja, istighfar, syahadat. Ini adalah satu landasan agar putra-putri dan keturunan kita masih ingat selalu bahwa yang memberi hidup kita adalah Allah Subhanahu. Termasuk salah satunya memperdengarkan ayat suci murotal Al-Quran. Betul. Di dalam janin tadi. Betul. Betul sekali itu Bang Reman. Artinya terbiasakan, walaupun hanya dengan lantunan dari kaset yang hari ini marak dan lain sebagainya. Malah sekarang lebih simpel kan, dengan adanya Android tadi kita bisa langsung melantunkan murotal. Ya kalau bisa sih orang tuanya ya. Betul. Yang membaca itu ya. Alangkah afdolnya. Tapi kan hari ini banyak kesibukan orang tua, dan sebenarnya hari ini generasi milenial itu betapa masifnya untuk belajar yang namanya ilmu Al-Quran secara sempurna. Banyak media-media, bahkan ada yang belajar tartil Al-Quran cukup 4 bulan bisa, 1 bulan lancar ada. Dan alhamdulillah di Indonesia ini generasi kita sudah mulai banyak yang hijrah dari yang kelam menjadi yang dapat nur qulubina. Nah, ini akibat apa? Bahwa Islam di Indonesia begitu sangat heterogen. Islam di Indonesia bagaimana bisa mencintai seluruh pemeluk agama yang lain, tetapi tetap landasannya adalah akidah. Nah, menarik nih tadi ya, rentetan tentang memberikan pemahaman akidah dari sejak dini. Nah, setelah tadi dari kandungan, itu kan lahir janin tadi. Apa yang harus diupayakan lagi ya, untuk pemahaman tersebut? Satu yang harus diusahakan bagi orang tua setelah anak itu lahir. Setelah anak itu lahir, dan ini untuk menanamkan tauhidiyah, maka ajari terutama hal-hal yang sifatnya rukun wajib dulu. Mungkin setelah lahir itu dikumandangkan aja nih ya? Ya, pada saat yang tadi saya katakan, pada saat sudah lahir itu dikumandangkan azan, lalu diikomatin, lalu anak itu tumbuh 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Ini sudah bisa melalui proses amalan-amalan yang lebih simpel. Betul. Makanya entah hanya sekedar mengucapkan lafal Allah, 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 dan seterusnya. Tergantung kemampuan daripada orang tua masing-masing. Termasuk dalam hal memilih pendidikan. Betul sekali. Dalam usia anak. Usia dini. Ya. Nah, itu kan ada batasannya ya. Sampai dia balik. Nah, ketika balik itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya? Sebagai orang tua, manakala putra-putri kita sudah usia balik, maka berikanlah tuntunan, berikanlah teladan dari sikap dan attitude kita selaku orang tua. Dari tutur kata, dari pergaulan sehari-hari. Karena ingat Bang Rama, 50% yang namanya perilaku putra-putri kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, betul. 25% itu lembaga pendidikan, 25% di rumah tangga. Jadi yang harus kita sikapi manakala itu bergaul dengan lingkungan, ini karena perilaku anak akan berubah.
faktor lingkungan tadi ya. Faktor lingkungan itu 50% mempengaruhi perilaku anak. Betul. Kalau anak itu bergaul dengan lingkungan, mohon maaf, yang kategorinya tidak pernah terkait dengan keagamaan, maka dia tidak akan selalu ingat akan Allahnya. Manakala sudah waktunya sholat pun barangkali mereka lupa. Karena itu faktor lingkungan merubah perilaku anak-anak kita 50%. Peran orang tua jadinya di mana ya? Peran orang tua itu memberikan satu atau monitoring terhadap pergaulan putra-putrinya. Sambil mengingatkan, nah ini yang kurang elok, ini bagusnya begini. Ya. Jadi dari aspek psikologinya juga kita harus main. Maka pemahaman orang tua terkait dengan agama paling tidak ya untuk keluarganya itu sangat penting. Sangat penting. Gitu Bang Remo. Berarti fungsi pengawasan itu penting. Pengawasan. Nah ini juga menarik nih ya. Ketika si anak tadi sudah balik, dewasa dan sudah memikirkan apa namanya, dia sudah bisa memberikan keputusan arah kemana dia mau melangkah gitu ya. Pada suatu kasus, ketika si anak ini terjadi perubahan pada pemahaman, ketahuitannya ya. Ya. Apa yang harus dilakukan ya? Satu, hari ini banyak anak-anak kita, keturunan kita terkait dengan ketauhidiyah. Ini harus ada rasa waspada dari orang-orang tua kita. Manakala perilaku putra-putri kita sudah sangat aneh, sangat menyimpang, maka usahakan orang tua mulai menarik. Diingatkan. Ya, karena ini juga tugas bagian daripada organisasi Islam yang hari ini juga punya peran penting, strategis, bukan hanya orang tua, ya, tetapi juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam. Ini sudah banyak perilaku putra-putri kita, terutama terkait dengan pemahaman akidah Islamiyah. Nah, ini bagaimana cara memonitoringnya, bagaimana cara orang tua kita dari perilaku anak sudah bisa nampak. Tergambar itu ya? Tergambar. Manakala anak sudah banyak melawan orang tua, itu pun sudah tercapture. Itu saya rasa dari situ Bang. Oke, silakan, ada yang mau disampaikan lagi. Nah, ini terkait dengan tadi, terkait dengan meneguhkan ketauhidiyah kita. Maka yang perlu kita waspadai bagi generasi milenial saat ini, yang paling utama pertama adalah pilihlah pergaulan yang betul-betul jangan sampai menjerumuskan masa depan kita, terutama terkait dengan akidah. Ya, karena apa? Di Indonesia ini paling mudah disusupi terkait dengan akidah. Akidah ini paham-paham yang paling sangat sensitif adalah melalui panah asmara. Ya, ini sering banget. Jadi terkait dengan akidah panah asmara paling enak. Oh, yang penting nikah, begitu udah jalan, yang penting nggak dapat suami istri, dapat anaknya, nggak dapat anaknya, cucunya. Inilah meruntuhkan akidah Islamiyah. Dan ini adalah tugas kita bersama. Makanya sangat miris manakala ada perkawinan beda agama. Nah, itu Yai gimana pendapat Yai itu? Ya. Jadi, kalau berbicara berbeda agama tidak seakidah, tetap hukumnya zina. Nah, sekarang lagi ngetren, habis nikah di masjid, nikah di gereja. Nah, ini sebenarnya sasaran tadi panah asmara, nggak dapet istrinya, nggak dapet suaminya, dapet anaknya, nggak dapet sasaran panah asmara di situ, Bang Rahman. Nah, fenomena itu sebenarnya apa yang menyebabkannya, Yai? Karena dari sisi pembinaan akidah di rumah tangga, lingkungan itu juga lemah. Tadi 50% lingkungan merubah akidah seseorang. Rumah tangga hanya 25%. Iya. Di lingkungan sekolah hanya 50%. Nah, jadi menyikapi wacana tadi itu gimana ya? Itu kan hanya masih sekedar teori ya, masih disampaikan. Yang perkawinan beda agama itu? Ini sebenarnya sudah menjadi satu bahasan di kalangan Majelis Ulama Indonesia juga, itu sudah jelas menolak. Ya. Karena ini merasa, oh
Indonesia adalah bingkainya Bhinneka Tunggal Ika, itu kita sepakat. NKRI juga harga mati kita sepakat. Betul. Tetapi menyangkut akidah itu kaitannya dengan hablum minallah. Nah, di situ Pak. Siap. Menarik ini Tribuners ya. Nah, jadi seyogianya kita sebagai hamba lah Yai. Bagaimana Yai melihat agar kita tetap konsisten lah dalam hal memelihara akidah ataupun ketauhidan kita kepada Allah itu Yai. Kadang kan seperti yang Yai bilang itu kan lingkungan ini kan sangat berefek besar perubahan tentang ketauhidan ini. Nah, apa yang ingin Yai pesankan lah kepada Tribuners terkait untuk itu? Sahabat Tribunnews yang dimuliakan Allah, saya hanya berpesan yang namanya akidah itu nggak bisa kita berjual belikan. Maka saya harus katakan innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup adalah akidah dan perjuangan. Walaupun memang nggak boleh dipaksa ya. Nggak boleh paksa. Tetapi itu adalah satu proses perjuangan buat anak manusia yang sudah ada di muka bumi ini. Maka landasan moral kita adalah akidah dan itu harus kita perjuangkan. Kalau kita nggak mau hidup berakidah, lebih baik mati saja. Di situ Bang Rama. Nah, ini Yai sedikit pertanyaan Yai terkait dengan ketauhidan dan hidayah Yai. Kira-kira punya konektivitas nggak Yai? Secara chemistry punya koneksitas ya. Yang namanya akidah, hidayah itu kan petunjuk dari Allah. Ilham ya. Jadi hidayah ini adalah satu proses yang tadinya kita hal-hal yang buruk menjadi baik, itu bagian daripada hidayah. Tetapi kalau dari yang baik menjadi buruk, ini bukan hidayah. Setan yang menjerumuskan. Merubah tauhid itu berarti bukan hidayah ya. Betul. Makanya berubahlah. Kata Allah, kata Rasul itu sudah mengatakan al-iqdam. Perubahan. Progresif. Dari yang lebih buruk menjadi lebih baik. Betul. Makanya orang mau berubah itu nggak enak, orang mau berubah menyakitkan, orang mau berubah itu nyebelin, orang mau berubah itu ngeselin. Tapi suka tidak suka, kita harus mengikuti perubahan yang lebih baik. Demi apa? Kehidupan kita sehari-hari. Maka landasan moralnya apa? Innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup adalah akidah dan perjuangan. Nah, untuk amalan ya, apa yang mungkin bisa dianjurkan kepada pemirsa Tribuners biar kita lebih tauhid lagi lah ceritanya nih ya. Amalan yang paling simpel saya rasa masyarakat Tribunnews juga sudah setiap saat itu sudah biasa dilakukan. Salat 5 waktu. Satu, salat 5 waktu. Perbanyak istighfar. Ini yang paling penting dan itu mudah dilaksanakan. Sambil duduk pun kita masih bisa. Ya, yang nggak usah panjang-panjang. Allahumma firli wa tub alayya, Allahumma firli wa, paling tidak untuk mencegah kita minta ampun kan begitu. Agar apa? Kita selalu zikrullah. Kita selalu zikrullah, kita selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Karena di nafas kita selalu Allah. Makanya ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama, tingkatan yang paling mudah. Lalu ada asyhadu alla ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Sudah kita kapasitas ketauhidan kita lebih tinggi. Asyhadu alla ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Itu sudah makin tinggi. Amaliyah ketauhidiannya, amaliyah akidah Islamiahnya. Yang paling puncak apa? Asyhadu alla ilaha illa anna. Tiada Tuhan selain aku. Jadi selalu yang ada di nafas kita, derap jantung kita, darah kita selalu mengalir Allah, 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 Allah. Terakhir ya, pesan buat Tribuners. Buat pemirsa Tribunnews yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini melalui Mutiara Islam, ya, menjelang bulan Ramadan, ya, dalam waktu dekat. Marilah kita perdalam, marilah kita perkuat lagi akidah Islamiah kita.
agar bentang moralitas kita selalu terjaga dari dekadensi moral yang hari ini banyak hal-hal yang akan memecah belah terkait dengan akidah Islamnya. Marilah pemirsa Tribun News, kita teguhkan kembali, kita perbanyak di bulan-bulan suci Ramadan nanti amalia-amalia Islamiyah yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar bisa selalu terpatri di dalam sanubari kita, khususnya di ranah Deli Melayu. Mudah-mudahan di Mutiara Islam Tribun News ini, Islam selalu akan disiarkan setiap saat, setiap hari, khususnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih untuk Tribun News. Mudah-mudahan Tribun News selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Tribun selalu berkibar di ranah Deli. Amin. Terima kasih Bang Rahmat. Terima kasih Yai. Baik, demikianlah Tribuners diskusi dan obrolan kita bersama Kiai Hambali. Semoga apa yang menjadi obrolan dan perbincangan tadi dapat menambah informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi kita, khususnya bagi generasi muda Islam dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tetap ikuti program Digital Tribun Medan, bantu like, share, dan juga komen baik di Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok Tribun Medan, khususnya di program Mutiara Islam setiap Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada Yai Hambali. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Tribuners dan juga seluruh pendukung acara ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita bertemu kembali pada program dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya.